Eh, kita ada 200, hampir 300 Kang. Ini mungkin karena Sumpah Pemuda di Zoom-nya ada yang di Bandung, ada yang di Baik. Puncak. Baik. Aja sudah hadir. Ya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Webinar yang keempat ya. Webinar yang keempat. Jadi kan kita webinar itu hampir 2 hari sekali. Ya, jadi temanya macam-macam. Dari Coach Saleh. Alhamdulillah lalu dari nikmat dan ini adalah hari yang sangat spesial. Ya, ada 2 spesial sebenarnya. Yang ini ada yang ingat siapa? Siapa? Ada suara motor. Tanggal 28 Oktober. Ya, jadi Hari Sumpah Pemuda. Jadi luar biasa, hari ini juga sangat luar biasa pokoknya. Jadi 92 tahun yang lalu ya. Jadi terbentuknya negara Indonesia saat ini adalah lewat Sumpah Pemuda, yaitu namanya Kongres Pemuda Kedua. Nah, spesial yang kedua, yaitu kita hadirkan salah satu seseorang yang sangat luar biasa, menginspirasi buat kita semua. Sudah sangat malang melintang di dunia usaha, di dunia bisnis. Itu ada Kang Randy Saputra. Beliau sangat luar biasa menginspirasi. Sekarang lagi berkah nasi box ya Kang ya? Kang Randy ya. Ini saya panggil Akang. Boleh Akang aja nggak apa-apa. Ya, jadi Kang Randy ya. Jadi alhamdulillah semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Salam tering salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umat yang istiqomah dan menjalankan sunnahnya. Baik, kita sapa dulu nih yang sama-sama kita hormati. Ketua Jawara Depok, itu Pak Ubaidillah Saleh. Bang Ubay biasanya dipanggilnya. Ini hadir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kang Randy, apa kabar? Baik. Siap Bang Ubay. Sehat ya, udah sehat ya? Sehat, alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi umat mendoakan Kang Randy. Insyaallah. Yang sekarang lagi menggerakkan nasi box nih luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa menyalurkan juga ya. Amin. Yes. Baik. Sambutan siapa? Saya lagi di mobil, mohon maaf. Jadi tapi saya akan simak. Siap Pak Ketua. Siap. Oke, ya. Selanjutnya ada Bu Wiwin, Bendahara Jawara Depok. Assalamualaikum Bu Wiwin. Assalamualaikum Bu Wiwin. Oh, mungkin belum connect kali ya. Baik, selanjutnya yang satu kita hormati Wakil Ketua Jawara Depok Bang Rudi, ada Direktur Event di sini, ada Mbak Adel. Sekarang lagi lagi gagas startup namanya Si Tenang. Jadi kurir ya, kurir lokal luar biasa. Terus teman-teman koordinator kecamatan gitu ya. Jadi di sini luar biasa, tanpa teman-teman koordinator kecamatan ada Ibu Korcam, ada Pak Korcam gitu ya. Jadi alhamdulillah lewat beliau-beliau koordinator kecamatan, member Jawara Depok saat ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 1.500 member. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya mungkin sambutan sebelum kita mulai nanti Kang Rendri. Sambutan dari Bu Wiwin. Ya, Bu Wiwin ini adalah pecinta hidroponik. Ya. Bu Wiwin, silakan waktu dan tempat dipersilakan Bu. Admin mungkin bisa di-unmute Bu Wiwin. Oh, belum bisa ya. Baik,
akan di ini ya, di rolling sama Pak Ketua. Jadi mungkin Pak Ketua Jawara Depok bisa sambutan Pak, 2 sampai 3 menit. Bang Ubay. Oke, baik. Karena Bu Wiwin juga belum bisa bergabung, terus Bang Ubay mungkin nanti bisa, Pak Ubay mungkin di akhir ya, tutupan. Baik, kita sebelumnya materi yang kemarin kita sudah belajar tentang tentang reseller ya. Teman-teman mungkin masih ingat kenapa saya bilang hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kemarin materi dari Coach Fitra Jaya Saleh bahwa bisnis yang bertumbuh itu ada 5 kata ya, 5 huruf digabung menjadi satu kata. Yaitu adalah omset. O yang pertama adalah ownership, terus M-nya, W-nya adalah omset, ada yang pertama itu adalah ownership, M-nya itu adalah mindset, S-nya itu adalah strategic plan, terus E-nya ada execution, dan T-nya adalah tim. Dan hari ini kita belajar tentang ownership dan mindset. Dan bisa jadi hari ini adalah hari yang sangat bersejarah buat bisnis kita. Karena bisnis ini adalah bagaimana ownernya, bagaimana pemiliknya, dan bagaimana mindsetnya dari setiap owner gitu ya. Jadi artinya ketika kita bermindset sangat besar, insya Allah bisnis kita juga akan besar. Baik, saya juga tidak mau berpanjang kata, langsung saja kita sambut pembicara kita, yaitu Kang Rendri Saputra. Silakan Kang. Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahu nabi. Sebelum saya mulai, ini di layar ada raise hand Ibu Dini Damayanti. Apa host bisa overcome? Oh iya, makasih. Baik. Kawan-kawan sekalian Jawara Depok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari Rabu ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat sekalian. Ini kemarin saya relatif dalam 3 minggu lebih terakhir ini demam panjang ya. 2 minggu pertama demam-demam dan ini baru pemulihan. Alhamdulillah Allah kasih karunia sehat afiat, sore hari ini bisa menyapa kawan-kawan sekalian. Ya. Salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena perjuangan beliau, ya, karena keputusan dakwah beliau, kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Kita bisa merasakan nikmatnya kebaikan ya, hingga hari ini alhamdulillah. Saya ngajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi apa kondisi kita hari ini adalah kondisi yang didambakan oleh orang banyak. Sekali lagi saya ngajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi kondisi hari ini adalah kondisi yang didambakan oleh orang banyak. Ya. Kondisi sehat, bisa bergerak, bisa berputar, ya. Ada kesempatan untuk berbuat, beramal, apalagi ada tempat tinggal, ya. Kontrakan atau rumah masih bisa ditempati, nggak diusir orang, kan gitu. Nah, lalu kemudian bisnis juga masih bisa cetak transaksi walaupun sedikit-sedikit ataupun banyak-banyak. Nah, ini kita semua syukuri keadaan yang ada. Ya. Nah, hari ini saya ingin berbicara sebetulnya satu topik ya, yang sebetulnya di Amerika Serikat sedang rame topik ini, bukunya bestseller,
yaitu disebut dengan infinite games. Ya. Apa itu infinite games? Infinite games itu adalah sebuah konsep permainan yang tidak ada menang kalah. Infinite, artinya infinite itu adalah tidak ada batasannya, infinite, tidak ada menang kalah. Jadi tidak ada namanya ngalahin orang lain, tidak ada namanya jatuhin orang lain, tidak ada namanya menguasai market pasar dan seterusnya, itu nggak ada. Yang ada adalah fokus gimana caranya bisa main terus-menerus. Yang ada adalah fokus gimana caranya supaya bisa bertahan terus-menerus dan kemudian melakukan hal yang lebih baik daripada hari kemarin. Terus-menerus melakukan continuous improvement. Jadi dalam konsep infinite games itu kompetisinya adalah kompetisi dengan diri sendiri. Kompetisinya adalah kompetisi dengan organisasi internal sendiri. Kompetisinya adalah kompetisi perbaikan internal, ya. Kompetisi perbaikan internal, kompetisi perapihan internal itu visi keras daripada infinite games. Sedangkan finite games itu adalah permainan menang kalah. Harus ada goal, harus ada yang dicapai, harus ada bisa mengalahkan lawan, harus menguasai pasar dan seterusnya. Itu konsep dari finite games, ya. Nah, kenapa sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang konsep infinite games? Karena salah satu sebetulnya yang membuat bisnis itu lebih bisa sustain, ya, atau kemudian bisa lebih bertahan, itu adalah infinite games. Saya ingin kasih ilustrasi sederhana, ya, Jadi gini, bisnis itu berjalan kawan-kawan sekalian karena dia punya tiga kejadian. Ya, bisnis itu jalan karena dia punya tiga kejadian penting. Yang pertama adalah transaksi terjadi. Jadi transaction sales happen. Ya, transaksi terjadi. Yang kedua setelah transaksi terjadi adalah transaksi berulang atau repeat. Jadi setelah dia terjadi dia berulang. Dan yang ketiga adalah more and more. Orang bertransaksi lebih banyak, dan lebih banyak. Ini sebetulnya adalah konsep dari produk yang diterima. Jadi kalau produk kita diterima, pasti orang beli lagi. Ya. Orang pasti beli berulang. Setelah beli pertama, beli berulang. Dan kalau dia puas, dia pasti akan diversifikasi ke produk-produk yang lain. Ini nih konsep. Nah, sehingga kalau kita berfokus pada infinite games, kita akan berfokus pada gimana caranya transaksi ini terjadi terus-menerus. Gimana caranya supaya produk saya ini bisa jalan terus-menerus. Guru kita branding Pak Subiakto mengatakan, kalau Anda jualan, lalu kemudian Anda jualan cuma sekali-sekali saja, itu namanya bukan bisnis, itu namanya jualan. Tapi kalau misalnya Anda bisa continue membangun orang kemudian mau transaksi terus-menerus, itulah yang disebut dengan brand. Itulah yang disebut dengan building brand. Ya. Membangun brand, membangun kebermanfaatan gitu, bagi kawan-kawan sekalian, bagi market, gitu, bagi pelanggan. Nah, maka di konsep infinite games itu yang penting gimana caranya transaksi terjadi berulang. Maka sering mungkin kalau ngikutin lini masa saya, itu bunyinya adalah menetes perlahan. Ya. Jadi saran saya ke teman-teman jawara, ya, walaupun ini jawara ini artinya pemenang ya kalau bahasa Sunda ya. Nah, teman-teman di Jawara ini, Jawa Barat, wirausaha, konsep yang harus kita develop ini sebetulnya adalah gimana caranya sekali lagi kita bisa netes perlahan, transaksinya terjadi terus-menerus. Jadi bukan memaksakan transaksi besar, orang kecewa, hilang lagi sales. Transaksi besar, orang kecewa, hilang lagi sales. Sebetulnya kan kalau produk itu kuat,
begitu transaksi itu tinggi kan harusnya balik lagi. Tapi kenapa nggak balik lagi? Nah ini kan masalah. Berarti ada sesuatu di bisnis kita yang harus kita perbaiki. Nah ini berbeda dengan finite games. Ya. Finite games ini kalau dia ngejar sales, lalu kemudian ngejar target, ngejar pencapaian bulanan, bisa jadi di bulan itu tercapai. Ya, misalnya Anda jualan makanan, bisa jadi Anda tercapai lah 10.000 porsi misalnya dalam satu bulan atau 20.000 porsi dalam satu bulan Anda achieve. Ya. 30.000 porsi dalam satu bulan Anda achieve. Sehari 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Pertanyaannya adalah bulan depan berulang lagi nggak? Sekali lagi saya ulangi, pertanyaannya adalah bulan depan berulang lagi nggak ini penjualan? Kalau dia nggak berulang berarti orang kecewa. Nah, itulah bahayanya dari finite games. Bahayanya dari ayo kita kejar target, ayo kita tembus sekian porsi, ayo kita. Jadi bisnis itu dipaksa untuk mencapai angka-angka, tapi tidak difikirkan keberlanjutannya. Tidak difikirkan kontinuitasnya. Ini yang repot. Maka kalau saya boleh berbagi di Berkah Box ya. Jadi Berkah Box ini kan menggabungkan socio-entrepreneurship, menggabungkan antara socio-activism dengan entrepreneurial. Ya. Jadi ketika kita buka donasi 10 ribuan itu, di pekan pertama cuma 8 jutaan, 882 nasi box, pekan kedua 10 jutaan. Dan itu kami nggak pakai ads, kami nggak pakai booster sana-sini, kita biarkan saja. Program ini berjalan, yang penting istiqomah, terus dia menabung stok, dan sekarang alhamdulillah sudah di 4.900 nasi box per pekan, per bulannya per pekannya, per harinya 4.900 nasi box, per pekannya 24.000 nasi box, dan per hari ini sudah mencapai insya Allah 650.000 nasi box dibagikan, ya, terbagikan insya Allah 650.000 nasi box, itu sekitar 6,5 miliar. Usia gerakannya belum 1 tahun. Ini 2 pekan lagi mau 1 tahun. Yang saya lihat dari Berkah Box itu donasi setiap pekannya itu dari 80% donatur yang sama. Jadi dia membangun basis market donatur yang rutin. Orang suka sama produknya. 10.000 jadi nasi begitu lengkap dan powerful, dan donatur mau kemudian terus-menerus untuk kemudian injeksi. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, itu yang kemudian harus teman-teman pahami, bahwa gimana caranya kita memastikan gerakan kita, bisnis kita, sales, transaksi, apapun itu, uang masuk itu bisa berjalan stabil, ya, bisa berjalan terus-menerus. Maka mental yang dibangun adalah mental merawat produk, mental sabar. Ini yang sekarang mahal. Mental tekun, ya, mental bukan mental instan, menetes perlahan, sampai kemudian secara fondasi kuat. Nanti kalau secara fondasi kuat, insya Allah nanti performanya juga akan melesat juga di satu titik momen. Saya rasa demikian moderator, ya, ini pembukaan saja dari saya, sehingga ngobrol-ngobrol saya sama teman-teman Jawara Depok hari ini sebetulnya nggak butuh, ya, bisnis itu mental. Aku bisa, gitu-gitu. Mental aku pasti kaya, gitu-gitu. Terus mental hebat, ini nggak perlu sih, nggak perlu begitu-begitu bisnis itu. Tapi mental sabar, ya, melayani market, nurunin ego, ya, belajar untuk nggak sok tahu, belajar mengakui kesalahan dari layanan apa yang kurang, belajar untuk berkompetisi dengan diri sendiri, ya, bersih-bersihin hati, nggak hasad, nggak dengki, terbuka lapang sama orang lain, memaafkan, itu yang kemudian jadi modal besar untuk pertumbuhan kita. Saya rasa demikian Mas Kamal, saya kembalikan ke moderator. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyakin di diskusi aja Mas Kamal. Halo, apakah moderator standby? Standby. Baik, Bapak Ibu semua,
kita tadi sudah mendapat prolog ya, itu juga sudah saya di chat ya. Ya, ada 3 tadi, transaksi terjadi, transaksi hilang, dan tadi kalau kita lihat contoh dari Kang Randy terkait dengan berkah nasi box, rata-rata 80% itu adalah donaturnya dari donatur yang sama. Berarti masuk kategori yang ketiga, Kang ya. Jadi transaksi yang more on more, jadi berulang. Nah baik, karena memang kita lebih ke sesi diskusi, Bapak Ibu semua, mungkin admin bisa di ini bagi yang mau bertanya silakan kita diskusi saja, atau admin bisa dibuka aja semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu yang di unmute aja semuanya. Jadi biar yang enak diskusinya, nanti Bapak Ibu yang tidak bertanya mungkin bisa di-mute. Mas, jangan di-unmute semuanya, nanti ke-hang. Jangan, kelemahannya Zoom kalau di-unmute semua, peserta banyak, nanti yang ada kita hang semua. Jangan, Oke, nanti baik. ada yang, saya udah pengalaman. Kalau bisa, ada yang mau bertanya, langsung ini saya cuma mensarankan itu aja sih. Oke. Gitu, saya ada pengalaman saya Zoom. Gitu. Baik, Gitu. Bu. Maaf ya. Atau maaf, bisa ya. jadi yang tidak mau langsung nanya, bisa jadi lewat chat. Silakan Bapak Ibu semua yang mau bertanya, monggo, yang mau diskusi. Tadi sudah diprologin terkait dengan Infinity Games ya. Jadi buat saya sih sangat luar biasa, itu daging semua. Yang nanya naon? Ya. Silakan Bu Rina. Rasanya nggak apa-apa kalau di unmute. Saya juga suka meeting Zoom, Ibu. Di unmute saja karena di sini ribut sekali. Kalau nggak di unmute semua, bocor suaranya masuk. Ya. Di unmute saja nggak apa-apa, nanti insya Allah nggak hang. Silakan dari moderator mau dibacakan langsung boleh. Mau dibacakan langsung dari Pak Moderator. Saya ngikutin aja Pak Moderator. Ada yang harus dijawab-jawab nggak? Siap, Kang Rendri. Baik, yang mau bertanya silakan dari Bu Rina ya, Bu Rina Gusri. Bu Rina Gusri, admin dibuka dari Bu Rina Gusri. Langsung dibuka aja mic-nya. Ya, silakan Bu Rina, langsung dibuka aja mic-nya yang mau bertanya. Oke, mungkin belum nyambung. Ambil ya nanti Bu Rina, nanti tinggal buka ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Lela, Kang Randy. Assalamualaikum Kang Randy, saya mulai usaha sejak April tahun ini karena kepepet kena dampak corona. Apakah ini mental yang benar untuk mulai berbisnis? Pertanyaannya Kang, di kondisi saat ini. Iya, jadi sebetulnya kan kalau kita pelajari secara mendasar itu, semua dari kita itu supaya dapat penghasilan itu kan jualan. Semuanya jualan. Apa yang karyawan itu jual? Yang karyawan jual itu adalah dedikasi waktunya dan kompetensinya. Kapan jualannya? Waktu open recruitment dengan HRD. Ya. Dan ketika dia berprestasi promosi kan itu dari situ kan kita sebagai karyawan juga terus-menerus negosiasi kan. Bisa nggak fasilitas nambah, kita butuh ini, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya semua orang jualan. Nah, di tengah masa sulit, misalnya ketika terjadi pemberhentian kerja, ya, atau misalnya hal-hal yang sejenisnya, maka tetaplah jualan. Nah, apa yang sekarang dijual? Barang, jasa, nah, konsepnya begitu. Maka kalau ditanya apakah mindset saya benar, kepepet, terus kemudian saya jualan, ya memang jualan, Bu.
Jadi kalau udah nggak kerja memang harus jualan. Waktu kerja itu kan kita jual gagasan, jual ide, jual kontribusi kita pada organisasi, dibayar pakai gaji kan. Dibayar pakai gaji di akhir bulan itu atau di awal bulan perusahaan bayar. Itu kan dia membeli sesuatu dari kita. Membeli kompetensi, membeli kontribusi kita. Nah, makanya kalau misalnya memang sudah nggak kerja lagi, ya sudah harus jualan yang lain. Ya itu bukan kepepet, itu adalah tanggung jawab ya sebagai insan manusia yang harus memenuhi kebutuhan diri sendiri. Berproduksi, jualan, itu bagus-bagus saja. Makasih Mas Kamal. Baik. Gimana Bu Lela? Sudah cukup jawab ya pertanyaannya. Jadi punya jualan ya Bu ya. Nah terus selanjutnya dari Bu Rina nih tadi, Kang Randy. Ya. Bagi tips Kang, bagaimana bisa menjalani 3 tips yang tadi yang disampaikan. Oh yang tadi Kang, yang apa namanya, yang bisnis, yang ada 3 poin tadi Kang. Ya, maksudnya gimana supaya transaksi terjadi berulang gitu-gitu ya? Ya betul, transaksi terjadi, transaksi berulang, tipsnya gitu lebih mungkin. Oke. Pada tahapan pertama, ketika kita ingin fokus transaksi terjadi, itu ilmunya ilmu teknik copywriting-nya Kang Dewa. Ya. Namanya ilmu selling. Anda selling something, selling sesuatu pakai copywriting, pakai teknik, pakai banner, pakai persuasi, kalimat, dan seterusnya. Untuk membuat orang beli. Tapi kemudian ketika orang beli, untuk membuat beli lagi nggak bisa pakai copywriting. Saya misalnya makan mie ayam gara-gara kena copywriting. Ya sudah, makan mie ayam, tapi saya makan mie ayamnya lagi nggak? Itu nggak pakai copywriting itu. Pembelian repeat itu kan bukan pakai copywriting. Pembelian repeat itu kan terjadi karena kita puas dengan produknya. Maka sebetulnya brosur yang paling baik, ya. Mute dulu ya Kang. Bocor-bocor Kang. Jadi brosur yang paling baik, iklan yang paling baik, promosi yang paling baik itu adalah dari produk. Ya. Maka waktu tadi ada juga pertanyaan gimana caranya supaya bikin pembeli loyal, produknya mesti bagus. Saya di Berkah Box program sedekahan, tapi sebetulnya itu orang membeli nasi box untuk disalurkan ke orang lain. Maka kita produk nasi boxnya harus maksimal gitu loh. Pakai paper box, pakai nasi box dibungkus, pakai mika ganda, kasih sayur ada sampai 4 macam. Pakai lauk yang benar, itu minimum kita 5 macam. 10 ribuan Anda bisa bayangkan. Aqua di Hokben saja 9.000. Nasi putih di Hokben saja itu 8.000, 9.000. Nah, maka donatur jadi senang. Kenapa? Karena produknya kuat, layanannya kuat. Continue bergerak setiap hari, konsisten dengan angkanya, konsisten dengan distribusinya, maka itu yang bikin Berkah Box itu kemudian kuat. Nah, itu sih. Ini saya melihat banyak ini brother moderator pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya jawabnya singkat-singkat saja supaya kawan-kawan lain bisa dapat kesempatan. Begitu kurang lebih, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup jelas sih sebenarnya. Jadi transaksi terjadi itu bagaimana orang yang penting beli dulu. Yang kedua yang berulang itu berarti kekuatan produknya ya. Selanjutnya di Bu Lela. Oh, udah ya tadi ya Bu Lela ya. Tadi udah ya Bu Rina ya tipsnya. Nah ini dari Bu Retno Sidarta. Assalamualaikum Kang Randy, bagaimana tips agar pembeli tetap loyal? Ya sudah tadi dijawab. Produknya mesti kuat. Afwan. Selanjutnya
Bu Risma. Assalamualaikum Kang Randy, saya Risma yang baru mulai hijrah ke usaha kuliner. Saya masih bingung untuk menyiapkan segala sesuatu. Mohon sarannya Kang. Terima kasih. Nah ini baru banget Kang ya. Jadi baru hijrah dari kuliner. Ya. Baik. Apa tadi yang dia bilang? Jadi baru hijrah Kang, usaha kuliner. Jadi masih bingung Apa tadi, menyiapkan Kang? segala sesuatunya. Ya. Mohon sarannya Kang. Ya, mempersiapkan. Oke. Tadi ada yang nanya itu kalau 10.000 per box 4 lauk apa nggak memberatkan? Kami yang produksi sendiri, Bu. Jadi Berkah Box ini punya 4 dapur di Sleman, Balikpapan, Makassar, Pontianak. Jadi kami yang procurement, purchasing, kami yang melakukan efisiensi. Makanya nggak bisa divendorkan. 10.000-nya harus kami kendalikan sendiri supaya hasilnya bagus. Ya. Jadi tenang aja, nggak ada vendor atau nggak ada produsen yang dizalimi karena yang kerja kami. Memang nggak bisa masuk hitungan perusahaan catering ya. Nggak bisa masuk hitungan perusahaan catering karena ini sosiopreneur. Kita nggak bisa pakai logika bisnis kuliner yang untung misalnya 20-30%, bahkan 40%. Baik, saya mulai masuk pada kuliner ya. Jadi kalau Anda main di kuliner, Anda harus perhatikan dulu tipe mainan kuliner Anda ini dari 2 tipe cash flow-nya seperti apa. Apakah dia tipe cash flow harian, ya, artinya harian dia daily base meal. Apakah dia tipe kuliner yang sifatnya rekreatif, ya. Misalnya bisa berupa oleh-oleh, ya, atau misalnya tempat restoran yang dominan ramai di weekend. Mas di-unmute Mas Kemal. Mas Kemal, saya terganggu Mas, suaranya bocor-bocor. Oke, makasih. Nah jadi kembali lagi tadi, kalau Anda mau bisnis kuliner, Anda harus cek dulu strategi cash flow-nya. Anda mau jual yang harian, rutin base, atau Anda mau kuliner yang sifatnya rekreatif. Rekreatif itu biasanya akhir pekanan, ya. Bisa berupa oleh-oleh, bisa makanan yang rekreatif. Itu 2 hal. Itu itu bab 1 dulu. Mau kulinernya yang sifatnya daily harian atau mau yang sifatnya pekanan. Berikutnya adalah ya kawan-kawan sekalian, kawan-kawan harus merencanakan poin yang kedua. Apakah ini mau kuliner seasonal? Seasonal artinya musiman, ya. Nah, musiman itu kalau misalnya dia kemudian jalan, dia udah target tuh 6 bulan selesai gitu loh. Itu musiman. Apakah mau targetnya musiman, apa mau targetnya continue long term? Kalau misalnya mau targetnya continue long term, nanti produknya beda lagi. Kalau mau sifatnya yang seasonal, itu nanti cara mainnya beda lagi. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga di titik kuliner itu yang harus diperhatikan adalah strategi cost-nya. Sekarang misalnya di tengah COVID begini, restoran sewa tempat mahal. Malah bisa jadi jalan itu ghost chicken ya, pakai dapur, daftar di GrabFood, daftar di GoFood, Anda sudah bisa jualan. Walaupun kemudian belum punya basis penjual kan, tapi pasti punya basis pertemanan. Nah, tinggal produknya aja yang kuat. Kalau produknya kuat, pasti orang mau repeat. Ya, pasti orang mau belanja lagi, dan belanja lagi. Itu konsep daripada bisnis, ya, konsep daripada bisnis kuliner. Itu yang diperhatikan. Nanti yang lebih mendalam nanti kalau sudah operating, yang harus difokuskan tuh biasanya purchasing bahan baku. Apalagi restoran suka banyak waste, suka banyak yang terbuang, gitu-gitu. Panjang belajarnya, ya. Nah ini ilmunya banyak rekan-rekan abnormal, lupa saya. Rekan-rekan abnormal biasanya sering ada pelatihannya, ya. Lalu kemudian banyaklah teman-teman yang ahli di kuliner yang biasanya bisa melatih. Lanjut tadi tentang Berkah Box, ya gimana kalau UMKM mau nyoba 10.000? Dicoba Bu, ya.
Kalau misalnya dicoba, mau coba dari awal dan kemudian mau kerja milih bahan baku, kerja keras untuk kemudian pertama nggak usah untung dulu, itu bisa. Ya. Jadi memang dicoba dulu karena berkabok 10.000 bisa. Ya, nanti bisa dilihat di @berkabox Indonesia, 10.000 rupiah itu jadinya bagus, bisa optimum. Bahkan banyak yang menyangka 15.000. Saya rasa demikian, Mas Kamal, silakan dibacakan pertanyaan berikutnya. Thank you. Oke, Kang Randy. Ya. Saya Musli, owner MP Presto. Tips bagaimana mengelola kesabaran menghadapi karyawan. Ya, jadi gini ya. Bisnis itu dia kerja organisasi. Ya, bisnis itu dia kerja organisasi. Dan organisasi itu adalah ya. Dan organisasi itu adalah akumulasi dari performa manusia. Akumulasi dari performa sikap manusia. Nah, maka dari itu ketika kita bangun bisnis, itu sebetulnya kita lagi bangun manusianya. Dan manusia itu nggak bisa, Bapak Ibu, maksudnya sama kayak kita fotokopi itu nggak bisa. Ya. Tiba-tiba kita rekrut semangatnya sama kayak kita, tiba-tiba kita rekrut rajinnya sama kayak kita, tiba-tiba kita rekrut pinternya sama kayak kita, gitu. Jadi kalau dia pinter kayak kita kan nggak mungkin ada di organisasi kita kan. Pasti udah bikin bisnis sendiri. Atau kalau dia pinter pasti udah jadi pegawai BUMN gitu kan. Atau misalnya bekerja di perusahaan asing. Karena kita UMKM lemah, makanya nyangkut sama kita. Ya udah emang takdir gitu. Nah, makanya di UMKM ini terkait dengan manusia, saya minta sabar, netes, butuh waktu. Didik manusia itu butuh waktu, butuh diseleksi dulu, ya, butuh mengakar dulu di operasional. Makanya jangan baru 1 tahun buka 10 cabang, ya. Pendidikan manajer belum lengkap, manusianya juga masih gelagapan, tiba-tiba buka 10 cabang. Itu yang bikin rusak organisasi itu kadang-kadang pertumbuhan yang skalanya dipaksakan cepat. Padahal kan Anda ini dengan manusia kan harus membentuk budaya, ya, harus membentuk budaya, harus membentuk komunikasi bersama. Nah, itu yang benar-benar harus dibutuhkan oleh kita. Makanya kembali lagi ke tadi, sabar, netes, ya, sabar didik, duduk bareng sama karyawan. Makanya ini mohon maaf banget. Kalau mau jadi pengusaha yang benar, nggak usah banyak manggung. Ini manggung, ngisi, ngurusin organisasinya nggak sempat. Saya sekarang nggak mau diundang Zoom nggak mau diundang offline lagi, nggak mau. Sekarang cuma mau diundang online saja karena fokus saya bangun organisasi, bangun orang, bangun manusia. Ya, jadi hati-hati juga ini visinya teman-teman pengusaha. Butuh decak kagum kawan-kawan, butuh decak kagum komunitas, apa butuh organisasinya kuat? Kalau butuh organisasinya kuat, harus sabar di bisnis, harus sabar di outlet. Perhatikan tuh outlet operating kayak apa, kasirmu kayak apa, operasional dapurmu kayak apa. Jadi jangan sibuk kemana-mana, operasional sendiri nggak terperhatikan, itu yang bikin berantakan di bisnis itu. Ya. Thank you. Silakan Om Kamal. Oh, ternyata Om Kamal. Silakan Om Kamal, mangga. Ya, terima kasih Kang Randy. Ini Pak MP Presto udah ngejawab ya, Pak? Tadi habis nanya sama Kang Randy langsung pakai peci. Ini selanjutnya dari tadi udah ya. Udah dijawab sama Kang Randy. Nah, ini Kang dari Pak Danur Wenda. Kang Randy, gimana kalau orang yang memang dia akan lebih termotivasi, targetnya mengejar pencapaian orang lain?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau semangatnya karena, wah ini orang lain begini nih kita kejar. Ya sebetulnya boleh-boleh aja sih. Cuma saya ingin ingatkan satu hal gitu ya. Yang pertama begini. Kita itu hidup di dunia ini visinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu di Al-Qur'an ayatnya ittaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Jadi yang diukur untuk masuk surga Allah itu adalah kamu ini amalnya udah optimum enggak, gitu loh. Jadi kita ini dituntut untuk berkompetisi baikin diri kita sendiri. Bukan mengejar kompetisi orang lain. Nah, ngejar kompetisi orang lain itu sebetulnya nggak ada anjurannya. Misal ini ya, misal teman seangkatan pelatihan kita sudah 1 miliar per bulan. Oh kita kejar nih dia 1 miliar per bulan. Pertanyaannya begitu sudah dikejar, berhasil mengalahkan, maka itu yang jadi masalah. Pertarungan Anda selesai, pertandingan Anda selesai. Padahal Anda bisa 10 miliar per bulan lagi, maka dari itu nggak usah berkompetisi dengan siapa-siapa. Itu lebih nyaman. Saya ini berkaboks tutup mata ya, tutup mata jalan. Sekarang kurang lebih donasinya harusnya alhamdulillah 1 miliar per bulan. Ternyata begitu ngurusin entitas teman, entitas masjid, entitas filantropi yang sama, yang sudah jalan 2-3 tahun, itu 600 juta per bulan, 450 juta per bulan, bahkan ada yang sudah 65 tahun baru 1 miliar per bulan gitu loh. Berkaboks itu nggak pernah Pak mau bersaing dengan yang lain. Saya kapok deh kayak gitu. Saya udah trauma deh. Kita mesti menang, ya kita mesti mengalahkan gitu. Ngapain? Bisnis itu nggak ada menang kalah. Coba nonton Simon Sinek deh. Ini lagi rame di Amerika Serikat. Apa sih definisi menang bisnis itu? Coba definisikan. Menang dari bisnis apa? Menguasai market share. Berapa perusahaan yang menguasai market share lalu begitu COVID hilang? Ya. Saya dekat dengan Kang Riza Syamil Quran, bikin buku bisnis jalan langit, dan beberapa konsepnya juga sangat harmonis sekali. Maksudnya saya sangat banyak beresonansinya dengan Kang Riza, banyak samanya dengan Kang Riza. Perusahaan yang biasa lalu kemudian naik pelan-pelan, dan begitu COVID, kompetitornya 2 pabrik tutup. Kang Riza bertahan. Apakah dia berfokus pada nyengin perusahaan orang lain? Enggak. Syamil Quran itu berfokus gimana caranya baikin Syamil dari hari ke hari. Baikin networking, baikin sistem. Itu yang penting. Jadi berhati-hati, jangan kompetisi cuma gara-gara jadinya hasad dengki kan. Coba dipikirin. Kok dia udah nyampe di situ? Kok rumah dia udah 500 meter persegi? Kok mobil dia udah Pajero, kok gua belum? Gua mesti kejar nih. Nah, berarti syahwati dirinya bukan syahwat untuk memberikan kontribusi terbaik pada market. Ini biang kerok juga sebetulnya. Tapi Pajero tadi itu, gue mesti pakai Pajero nih, kok gue masih Avansaan, kastanya nggak bener nih. Ini kan teman main, gitu kan? Nah, jadi dikejarlah si Pajero itu. Akhirnya bisnisnya ngejar profit. Begitu bisnisnya fokusnya ngejar profit, biasanya pengusaha itu akan lalai pada konten, lalai pada produk, lalai pada kualitas. Itu yang jadi masalah. Tahadus binikmah, wahada min fadli robbi, bismillah. Berkah box 1 miliar per bulan, karyawan 70, bahkan mau buka dapur 4, ya, terus bergerak, kemudian donaturnya ngajak orang lain pakai iklan FB Ads, nggak pernah pakai IG Ads, nggak pernah punya karyawan tim desain, nggak pernah. Kerjaannya cuma nulis di Facebook, sehari sekali ada donatur donasi masukkan di grup WA, ada donatur donasi masukkan di grup WA, lama-lama tumpuk 14 grup WA 4.000. Tiap malam kasih kajian pelan-pelan. Tiap malam kasih edukasi, laporan 2 kali seminggu. Sekali lagi, laporan realisasi 2 kali seminggu. Donatur puas, market puas. Market puas, mereka donasi terus-menerus. Ada yang 1 juta setiap Jumat, ada yang 100.000, ada yang 10.000.
Kan minimal 10.000 ya. Bayangkan 20.000, 30.000. Jadi juga 1 miliar per bulan, 200 jutaan per pekan, itu masuk juga angkanya. Gitu. Nah, makanya kawan-kawan sekalian yang harus kita sekarang fokuskan itu pada prosesnya. Bukan pada menang kalah. Bukan pada ngelihat kanan kiri. Capek, Bu. Takdir rezeki kita ini beda-beda. Takdir kompetensi kita ini beda-beda. Randy Saputra ada WK Prayoga aja. Sama-sama tumbuh dari Bandung. Bahkan banyak yang bilang saya gurunya. Ya, saya lebih tua juga, memulai juga lebih duluan. Apakah saya harus ngejar Kang DWK Prayoga punya banyak belasan bisnis gini-gini? Beda karakternya, Bu. Kita nggak bisa. Kok gue nggak bisa sama kayak Dewa, puluhan miliar rupiah DWK Prayoga nggak bisa disamain. Jiwa saya jiwa ngajar, jiwa saya jiwa services, ya melayani. Jiwa saya jiwa giving. Beda sama Kang Dewa, jiwanya jiwa selling. Jadi Dewa dengan takdir rezekinya, silahkan mangga puluhan miliar, biarkan saya dengan takdir rezeki saya. Nah, gitu loh ya. Jadi kita ini harus sadar gitu. Kita ini punya rel lintasan lari masing-masing. Bapak Ibu Budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya rel lintasan lari masing-masing. Di Depok siapa yang misalnya berjaya ya? Wallahu alam, misalnya siapa gitu, sebutlah pengusaha X udah sekian puluh outlet atau sudah miliaran. Kan itu dia gitu loh. Dengan rel lintasan beliau gitu loh. Ya kita mudah-mudahan dengan rel lintasan kita, kalau kita kemudian istiqomah pelan-pelan, nah nanti insya Allah bisa jalan juga. Nah intinya sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian itu fokusnya pada proses, gitu. Fokusnya pada proses. Maka berjalan saja, misalnya ibu-ibu sekarang Bapak Ibu udah punya sales 100 juta per bulan. Istiqomah yang dipikirin itu market existing ini loh. Gimana mereka mau beli lagi? Sempat nggak nelpon customer existing? Assalamualaikum Pak, Bu, gimana kabar? Gitu ya. Saya owner ini, gimana produk kami, ada masukan nggak? Pernah nggak nanya-nanya begitu? Pernah nggak duduk di outlet, ngelihat customer makan, sisa nggak atau habis nggak makanannya? Kita aja begitu-begitu nggak kita urusin. Ya, saya punya outlet nasi kuning di Makassar, Jalan Beruang, itu kalau sisa, kita ngelihat kenapa kok sisa ya. Tapi kalau habis tuh kita seneng gitu. Begitu ada sales lagi, saya suka nanya, ini sales yang mana, berulang atau enggak gitu dari yang sebelumnya. Itu terus yang kita coba fokuskan gitu, insya Allah. Ya. Jadi ini berita baik sebetulnya buat teman-teman sekalian. Kita nggak berkompetisi dengan pengusaha yang lain. Udahlah, kita nggak berkompetisi kok dengan teman kita, dengan kanan kiri kita, saling doakan aja. Kita itu berkompetisi dengan diri kita hari ini. Hari ini subuhan telat 15 menit, besok subuh tepat waktu nggak? Hari ini ketinggalan baca Quran cuma 2 lembar, besok genap 1 juz nggak? Itu yang dibaikin. Hari ini ada duduk sama karyawan nggak? Hari ini ada ngobrol sama customer nggak? Hari ini ada buka data keuangan nggak? Ngulik, ngeliat, nganalisa. Hari ini ada belajar nggak? Atau banyakkan nonton drama Koreanya? Atau banyakkan nonton Netflixnya? Atau banyakkan scroll TikToknya? Itu yang kita evaluasi. Ya, itu yang kita yang kita baikin setiap hari. Bukan kompetisi sama kanan kiri. Angka itu bonus, Bu. Demi Allah, angka itu bonus. Saya udah ngerasain setahun ngerjain berkah box ini. Karunia datang kanan, kiri, depan, belakang. Tuh angka itu tenang aja lah. Itu bonus aja. Tapi yang Allah lihat itu proses netes, sabar. Gitu. Makanya saran saya kalau kebiasaannya motivasi bergeraknya karena orang lain diganti. Karena rugi. Saya termotivasi kalau ngejar teman saya. Kan teman kamu cuma 1 miliar. Ngapain ngejar teman kamu yang 1 miliar doang? Kan kamu bisa 10 miliar, bisa 100 miliar, bisa lebih baik daripada itu. Maka begitu ya. Sorry nih marah-marah ngegas. Semoga manfaat. Makasih. Saya kembalikan pada Kamal. Pilihin lagi. Thank you. Mantap, Kang Lendi. Ya, Bapak Ibu jelas banget ya. Jadi bukannya pencapaian orang lain, tapi diri kita. Dan bisnis itu adalah bukannya hasil, tapi adalah proses. Ya, tadi udah banyak cerita ya dari Syamil.
ini sebenarnya bukan pertanyaan Kang Randy, tapi perlu saya bacakan juga mungkin nanti buat teman-teman biar semangat. Dari Bu Linda Fitriana. Assalamualaikum Kang Randy, apa kabar? Mohon maaf saya menyimak sambil perjalanan touring bersama suami. Rasanya rugi kalau lewatkan kajian Kang Randy. Saya kenal Kang Randy 2 tahun yang lalu saat saya jobless. Hafal Kang ya namanya Kang? Mau kerja jadi karyawan nggak minat, mau usaha nggak punya modal, akhirnya mencoba komunitas yang bisa memberikan info gratis dan bertemulah dengan Bogor Berdaya. Saat ini Kang Randy Sapatra menyampaikan bahwa yang hadir di sini hanya ada 2, kalau bukan pengusaha pasti pengangguran, karena acara tersebut diadakan rutin setiap Senin pagi, dan saya termasuk yang pengangguran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bingung mau usaha apa dan nggak punya modal. Alhamdulillah belajar beberapa bulan di Bogor Berdaya dan Kang Randy dan para senior UMKM akhirnya menemukan ya. Dan sekarang omsetnya itu, dan alhamdulillah omsetnya sekarang sudah lebih dari 4 miliar per tahun. Alhamdulillah. Untuk kalau hire Kang Randy menjadi seorang pembelajar, semangat terus, niatkan menjadi pengusaha adalah salah satu ikhtiar kita menjalankan sunnah Rasul. Ini dari Bu Linda ya buat teman-teman semua. Jadi 2 tahun ya, gitu ya. Jadi memang materi ini makanya sangat basic dan sangat harus benar-benar kita lihat nih mental kita, mindset kita saat ini seperti apa dan ada di posisi mana, gitu ya. Jadi kalau sekarang masih ada posisi ngejar orang lain, berarti perbaiki. Berarti kalau misalkan masih ada posisi terlalu mengejar dunia, bahasa gitu ya, berarti kita kembalikan ke fitrahnya kita bahwa kita diciptakan itu pada sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Eli, warung Bang Boim. Assalamualaikum Kang Randy, mau tanya ketika menemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana atau keinginan kita, lalu bagaimana cara pandang kita agar selalu positif terhadap hal yang tidak sesuai tersebut? Ya, saya tadi pagi ini ada ngeset ayat Quran ya, saya bukakan saja kayaknya sama gitu sebentar. Kayaknya pertanyaannya jawabannya di sini. Saya minta waktu dulu ya. Nah ini, Bapak Ibu bisa buka surah An-Nahl ayat 30 ya. Surah An-Nahl ayat 30, surah ke-16 ayat 30. Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair. Wa qila lil ladzina taqaw, dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa. Artinya disebutkan kepada orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang telah Allah turunkan untuk kamu. Madza anzala rabbukum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu, apa yang Allah telah desainkan untuk kamu. Maka orang bertakwa ini mengatakan qalu khairan, semua apa yang diturunkan adalah kebaikan ya. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, waladarul akhirati khair, dan sebaik-baik tempat kembali bagi orang yang bertakwa. Jadi gini, ma anzala rabbukum, madza anzala rabbukum, apa yang Allah turunkan bagi kita, qalu khairan, qalu khairan, qalu khair. Kalau ustaz kiai-kiai NU di pondok menyebutnya kulluhum khair. Ya, kullu khair, setiapnya itu baik. Jadi kita sudah berencana, ya kita sudah berbuat, ternyata nggak sesuai dengan rencana atau gagal. Khair itu kebaikan. Kalaupun itu azab karena dosa-dosa kita bermaksiat selama proses, itu kebaikan karena apa? Itu akan mengevaluasi diri kita. Mau sukses gimana, Bu, Pak? Ya, suami istri sholat subuh jam 6:30 pagi, itu rumus sukses dari mana? Habis subuh tidur, padahal pagi hari Allah berkahi kan? Allahumma barik li fi bukhuriha, aku berkahi engkau di pagi hari. Pagi tidur, ya, begadang sampai malam. Allah udah bilang di Quran, wa ja'alna nahara ma'asya, siang itu untuk cari rezeki, wa ja'alna laila libasa, malam untuk istirahat. Ngotot juga, masih meeting presentasi bawa PowerPoint ba'da Isya. Saya nggak punya agenda ba'da Isya.
Saya selalu nih paling lambat pada asar ini agenda saya. Malam itu istirahat. Terserah mau ada yang ketemu, mau itu investor kayak apa, kayak orang punya duit apa enggak, subuh. Saya kemarin diajak ketemuan sama pengusaha triliunan, saya bilang, "Bang, kita ketemuan di Masjid Darut Tauhid aja subuh berjamaah." Ya, itu pengusaha triliunan tuh, jual perusahaan 600 miliar. Kita atur, "Pak, saya kalau ketemu Bapak, kalau Bapak mau, subuhan kita berjamaah, bismillah." Akhirnya ketemuan subuhan berjamaah pagi-pagi, enak. Ketemu Gazi, anaknya Agim, ketemu Ilham, owner Evermos gitu ya. Bisa bangun banyak kebaikan, ketemu Mas Indra, tim dari Kabupaten Bandung Barat, Kang Hengki, Wabub. Jadi, Masya Allah, tabarakallah. Semuanya baik gitu loh. Ya. Makanya konsep kepala kita ini harus husnuzon sama kehidupan. Karena husnuzon sama kehidupan itu yang menyelamatkan. Saya nggak tahu nih waktu saya masih cukup atau enggak, sudah dekati jam 5 sore ya. Saya mau kasih ilmu tentang Siti Hajar nih terkait dengan pandemi. Siti Hajar alaihissalam itu diletakkan oleh suaminya Ibrahim di lembah Bekah, Ka'bah. Kanan kiri kering, nggak ada air, nggak ada bangunan. Kan Ka'bah itu kan dibangun setelah Ismail besar. Jadi Ka'bah pun nggak ada. Ka'bah pun belum ada waktu Siti Hajar diletakkan di lembah kering kerontang itu. Ismail, lalu kemudian Siti Hajar ini nanya sama suami, nanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah ini perintah Allah?" Kata Ibrahim, "Iya, ini perintah Allah." Begitu ini perintah Allah, ketetapan Allah, clear sudah. Nggak ada debatable. Pasti terbaik. Walaupun kanan kiri kering kerontang sangat baik. Ismail haus, nangis, air nggak ada, Siti Hajar sa'i. Dengan penuh sangka baik, hadirlah Zam-Zam. Hadirlah Zam-Zam, keluarlah Zam-Zam. Ya, dengan penuh sangka baik itu. Bukan cuma untuk Ismail, tapi sampai sekarang kita bisa nikmati Zam-Zam. Bukan cuma untuk Ismail, gara-gara ada Zam-Zam itu, para musafir suka transit ke titik itu. Akhirnya jadi kota, jadi peradaban. Ya. Jadi Mekah Al-Mukarramah sekarang. Itu gara-gara sumur itu. Tapi bukan sekedar sumur, Zam-Zam itu adalah refleksi dari sangka baik kepada Allah. Jadi kemarin pengusaha teman saya yang triliunan ini, begitu masuk COVID, semua proyek pemerintahnya stop, dealing-dealing bantuan realisasi dari perbankan juga stop, padahal ada proyek 1,3 triliun, 1,2 triliun gitu, semuanya stop. Kerjaan dia cuma tahajud kencang tiap malam, minta ampun sama Allah, minta sama Allah 2:30, jam 2. Itu normal itu. Jadi kalau saya direct message dia di IG itu jam 2, 2:30. Bahkan kemarin ketemuan di Darut Tauhid kan subuh berjamaah. Itu di Juni kemarin ada perusahaan yang beliau beli di Januari 2018 1,8 miliar. Di Juni kemarin dibeli 60 miliar. Meetingnya sama investor dari Hong Kong, Singapura, sama Jepang itu pakai Zoom. Ya. Lalu perusahaannya due diligence, perusahaannya ICT, Information Communication Technology, dan deal 60 miliar sudah cair 6 miliar. Nah berikutnya termin. Ya. Perusahaannya laku 60 miliar. Bayangin 1,8 M 2018, 2020 Juni, itu berarti sekitar 2,5 tahun, itu closing 60 miliar perusahaannya. Siapa yang ngatur? Ya, otak dari mana? Dia bilang dicakepin juga enggak, dimacem-macemin juga enggak, pokoknya sama tim jalan bismillah. Apa yang dia sampaikan ke saya, Ren mesti sangka baik ke Allah. Kadang-kadang kita usaha ke selatan, usaha begini-begini, rezekinya datang dari utara. Kadang-kadang kita ke utara begini-begini, rezekinya datang dari barat. Gitu ya. Makanya apapun yang terjadi, ya kita sangka baik pada Allah. Ini sudah ditetapkan Allah. Apalagi kalau sudah terjadi, jangan berkalau-kalau. Karena kita ini punya masa depan, Bu. Ya, kawan-kawan sekalian, ini ada 130 orangan lebih. Masa lalu sudah lewat. Hari ini karunia, masa depan masih terbuka kesempatan. Masa depan ini kertas putih yang kita bisa isi apa saja. Hari esok ini. Maka berfokuslah pada hari ini guna melukis hari esok. Setiap kita punya kesempatan memperbaiki semua kesalahan yang ada. Setiap kita memang berhak salah, namanya juga bergerak.
Kecuali kalau di rumah, di kamar, makan, di rumah, di kamar, makan, disuplai makanan. Insya Allah nggak akan ada salah itu. Ya. Karena di rumah aja kan, seperti peternakan gitu kan, diternak di rumah gendut besar, itu insya Allah nggak ada kesalahan. Tapi kalau buka outlet, gitu Bang Kamal ya, Bang Kamal sampai ketawa. Tapi kalau misalnya buka outlet, gitu kan, kita buka outlet, kita muamalah sama orang, pasti ada salah. Ya, ada utang lah, ada inilah, ada kesalahan dan segala macam. Rasanya kalau diingat-ingat sakit di hati, tapi sudahlah, itu diterima. Tapi kita punya hari esok, maka berfokuslah pada hari esok, berfokuslah pada apa yang kita bisa lakukan sekarang. Gak usah terlalu banyak baper. Saya kira demikian. Terima kasih, Mas Kamal. Wallahu a'lam. Masih ada waktu atau enggak? Sudah jam 5 sore. Thank you. Bapak Ibu semua, pertanyaannya masih banyak banget gitu ya. Ini kalau saya bacain satu-satu juga nggak akan selesai. Yang pasti memang tadi sudah, itu kalau buat saya pribadi itu harus ditanemin banget gitu ya. Masalah mindset, masalah apa namanya, dan pertanyaan Bapak Ibu semua gitu ya, yang banyak dalam, dan hari ini kita berjanji pada diri kita akan lebih baik dari hari ini, karena hari ini adalah karunia dan hari depan itu adalah masih kertas kosong. Baik, karena waktu, gitu ya, karena Kang Randy juga harus maksimal jam 5 ya, Kang ya? Memang sampai jam 5 kan? Iya, Kamal. Iya, siap. Atau kita masih... Hah? Kita sebenarnya sampai jam 17, mungkin 15 menit lagi kali ya, Kang ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ngikutin Kamal aja kalau ada waktu ya, yuk. Gitu. Ya, Silakan, karena silakan. maghrib kita sekarang kan hampir 17.40-an ya. Jadi mungkin gitu. kita setengah jam sebelum mungkin udah bisa. Mungkin ada selesai, satu ya. sesi pertanyaan lagi, Kamal. Dibacakan saja 2. Silakan. Nanti saya langsung closing statement. Oke, saya pilih aja ya, karena banyak banget. Ya. Assalamualaikum Kang Randy dari Bu Ratna. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi rasa minder, ragu, dan tidak percaya diri ketika menawarkan produk jualan ke kita ke kenalan atau calon konsumer. Nah itu pertanyaannya. Satu lagi, ini lebih banyak testimoni Kang. Masya Allah adem banget sore ini gitu. Ya. Terus bagaimana membangun mental bisnis yang kuat, apalagi kalau lagi jualan, penjualan menurun. Kadang ada rasa menyerah, terus kadang di awal semangat berjualan dan perasaan takut nggak laku. Kadang bahkan udah kepikiran ganti bisnis lagi yang lain. Ya, itu kan 2 pertanyaan. Tadi yang pertama saya lost nih. Yang pertama apa ini ya? Yang pertama? Yang pertama itu, ini karena saya juga nyekrol juga banyak. Mengatasi rasa minder, ragu, dan tidak percaya diri karena menawarkan produk gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nah inilah ya pentingnya kita bertauhid itu. Sebetulnya kita ini kalau misalnya pakai perspektif Al-Quran itu kan fokusnya pada amal. Fokusnya pada amal dan hitungan apresiasinya kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya nggak usah minder, nggak usah gimana-gimana, jalan aja gitu. Kalau memang Anda punya produk baik, Anda memang punya produk bagus, makanya itu yang penting. Apa dulu yang dijual? Harus kerja keras di situ. Apa kompetensinya, apa yang dijual. Nah, apa yang memang ada, ya bismillah dipersiapkan, ditawarkan. Dan ini yang jarang mental dibangun, kalau ada sudah terjadi transaksi, hargai, Bu. Ya. Jadi, hargai kalau misalnya sudah ada transaksi terjadi, nah itu customernya didata yang baik, diajak ngomong. Nah, itu yang sebetulnya harus kita perbuat gitu ya. Nah, berikutnya supaya kemudian, aduh kalau nanti nggak laku gimana, kalau nanti nggak ini gimana. Jadi gini, saya karena tadi sudah terlanjur cerita Siti Hajar, ya, saya ingin ini jadi closing statement aja ya Bang ya, supaya kita punya waktu siap-siap maghriban gitu. Saya ingin kita bahas tentang Siti Hajar sa'i Sofa Marwah. Siti Hajar sa'i Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Gitu. Waktu Ismail itu nangis, Siti Hajar kan cari air. Kalau Anda ingat umroh, kalau yang pernah umroh,
Sa'i itu kan Safa Marwah di belakang lintasan tawaf. Ya. Jadi kita ke belakang dulu, dan itu jauh dari sumur Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu tidak keluar di Safa, tidak keluar di Marwah, dan tidak keluar di lintasan larinya. Tapi keluar dekat di kaki Ismail. Gitu loh. Yang akhirnya jadi sumur Zam-Zam sekarang, sekitar 21 meter di bawah, ya sekitar 14 meter dari Multazam. Udah ditutup tehel sekarang, sumurnya underground. Jadi yang harus kita pahami ini gini loh. Tugas kita ini sa'i. Kalau hari ini adanya donat, sa'ilah dengan donat. Donatmu nggak laku nggak apa-apa. Memangnya waktu Safa Marwah Siti Hajar itu sa'i, memangnya langsung keluar air dari Safa Marwah? Kan enggak. Iya kan? Ya kalau sa'imu donat, donat. Kalau sa'imu jual mobil bekas, jual mobil bekas. Kalau sa'imu ternyata kontraktor, kontraktor. Sa'imu konveksi, konveksi. Itu sa'i aja. Dan kita nggak tahu rezeki kita dari mana-mana, kita nggak tahu. Sa'i saya ngajar. Sa'i saya ngajar. Sa'i saya berkah box. Udah sa'i. Bergerak, ada kawan hadiahkan Samsung Galaxy S20 14 juta. Alhamdulillah. Ini yang saya lagi pakai nih. Ini dikasih kawan, ini Vivo dikasih 5 juta. Ini 14 juta dikasih kawan, ada lagi Note 9 lagi dipakai istri, dikasih kawan juga. Jadi ada 3 HP dah dikasih kawan. Jadi kita nggak tahu Zam-Zamnya keluar dari mana. Makanya jangan sok tahu. Makanya dalam Al-Quran itu disebut dengan rizki, bukan uang. Hati-hati nih ya, bukan malun tapi rizki. Ya. Rizki, uangnya sedikit. Kawan saya didik tentang uang dan rizki. Datang sama saya, Kang, Masya Allah, diajak kerja sama Ricky Harun, diajak kerja sama dengan sudah deal ini sama Ricky Harun, dan sudah deal sama Oki Stiana Dewi, konveksi, dia backup white label jadi belakang. Wah, ini untuk produksi sudah ada tempatnya Pak Haji, tinggal pakai sewa, bayar aja sewanya. Sewanya murah, sudah ada line-nya, sudah ada mesin jahitnya, coba bayangkan. Nggak perlu lagi pakai duit, tapi kemudian Allah sediakan konveksinya, Allah sediakan line-nya, Allah sediakan artisnya, endorsernya. Kerjaannya taat, ngurus santri penghafal Quran. Nanti saya tulis di Facebook saya lah, santri saya yang satu itu. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, nggak boleh kita tuh gini loh. Aduh, saya mau jualan, nanti ada hasilnya enggak. Berhenti jadi makhluk materialis, Bu. Kita itu jualan itu ibadah saja. Sama kayak sholat kan, kita berharap diterima oleh Allah. Kita sholat. Kan belum pasti itu diterima atau enggak itu, sholat itu. Tapi kita sholat. Maka sama kayak begitu, kita ini jualan itu adalah kewajiban kita bekerja. Apalagi laki-laki cari nafkah, bapak cari nafkah ya, Kang Mas gitu ya. Bikin copywriting, tawarkan, pasang iklan, bayar budget FBS, itu rukun syariat saja. Makanya sudah kerjakan. Saya pun begitu, sudah kerjakan ini. Oh, hasilnya sekian, alhamdulillah. Lu syukuri. Oh, nggak ada hasilnya, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada ketakutan, nggak ada apa-apa gitu. Nanti Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, nanti Allah ajarin. Bahasanya min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, surah Al-Kahfi ayat 10. Allah akan ajarin tuh. Jadi kemarin pengusaha yang Pak Haji triliunan itu dia ngomong seperti diajarin. Ditemukan dengan orang yang ngerti jual saham, ditemukan dengan ini, ditemukan jual plat sampai terus, ditemukan dengan konsultan, seperti disediakan. Dia ngomong saya bodoh sama sekali gak ngerti. Lulusan SMA bisa dibayangkan. Lulusan SMA, kerja ICT di Turki, lalu kemudian udah triliunan, Masya Allah, tabarakallah, udah dahsyat banget gitu. Nah, makanya ibu-ibu, kawan-kawan yang ada di sini, ya, ini ilmu mahal di sore hari ini yang saya ingin sampaikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi
Di surah Al-Isra itu, Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba. Satu. Di ayat yang lain, yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi. Allah itu yang meluaskan rezeki bagi hamba. Siapa sih hamba itu? Hamba itu budaknya Allah. Siapa sih hamba itu? Hamba itu yang nurut sama Allah. Hamba itu yang mau Allah atur. Itu hamba. Jadi kalau Bapak Ibu mau diatur sama Allah, bisnisnya mau bagus, jadi hamba. Oh ya Allah cuma kasih rezeki segini, ya Allah ini terbaik, jadi hamba. Allah itu jangan dijadikan vendor. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan. Allah itu Ta'ala, mulia di atas. Nah ini banyak sekarang kita pengusaha Allah jadi vendor. Ya Allah kok begini, ya Allah kok gini, kan saya pesennya begini, kan saya doanya begini, kok jadinya begini. Saya kan nggak zina, saya kan nggak maksiat, kok jadinya begini. Itu Allah jadi kayak vendor. Ngomong sama Allah jadi kayak klien. Ini yang jadi masalah. Kita nggak jadi hamba. Tapi kalau kita jadi hamba, nurut ya Allah. Ditaruh di ladang pasir gersang, nurut ya Allah. Zam-zammu hadir. Kan dewa begitu, baru nikah utang 7,7 miliar langsung. Bukan utang, yang kerugian dia harus bayar segala macam, kering semua. Dia terima, dia jalanin. Sekarang lebih-lebih, mungkin sebulan aja dia bisa cetak uang 7,7 miliar lebih. Zam-zamnya keluar, bukan untuk dia tapi untuk billionaire group. Lihatlah Dewa Wiwin itu kayak apa. Ya. Jadi tugas kita sekarang itu sa'i. Kang Dewa juga sa'i, bikin buku nggak jelas juntrungan, bikin Twitter nggak jelas juntrungan, bikin ini nggak jelas juntrungan. Tapi lama-lama Allah ajarin. Oh begini, begini, begini. Allah hadirkan buku begini, begini, begini. Jadi workshop, jadi kerjasama dengan Tungku Wisnu, jadi kosmetik, jadi segala macam, jadi segala macam. Kan kalau saya sebut Mbak Erlayani misalnya BR, itu kan orang dari luar, bukan dari entitas Kang Dewa kan. Sekian tahun berhubungan, kontak dekat chemistry, jalan bareng-bareng. Coba gimana tuh rumusnya ya. Udah berpuluh-puluh miliar lebih, ini saya nggak enak nyebut-nyebut ini ya, takut ada pajak nih. Katanya udah berpuluh-puluh miliar lebih. Coba siapa yang ngajarin? Coba Dewa nggak ngerti kosmetik. Mbak Erlayani juga nggak ngerti jualan, dipertemukan sama Allah, just chemistry. Langsung ketemu Tungku Wisnu, ketemu ini, ketemu itu, Ricky Harun, segala macam, pengjalan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu cara Allah kerja. Kenapa? Karena jadi hamba. Maka Allah itu jangan dijadikan vendor, Allah itu jangan dijadikan petugas. Allah itu Rabbul Alamin. Kita itu hamba. Kalau kita jadi hamba, kita akan diperjalankan. Nurut diperjalankan. Sekian, siap-siap maghrib. Makasih Jawara Depok ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makasih banget. Nanti saya tuliskan gimana cara gabung ke grup WA bisnis saya. Saya suka nulis-nulis tertutup ya. Di grup WA tertutup tentang spiritual bisnis. Nanti bisa join, nanti saya tulis di chat. Makasih Kang Kamal, makasih Kang Ubay, Mbak Wiwin, Jawara Depok sekalian. Terus berkomunitas ya, terus sabar bersama-sama. Kekeruhan dalam berjamaah lebih baik daripada kebeningan sendirian. Kembali ke Al-Quran, baikin sholatnya, baikin lagi ketaatannya. Kerja sama dengan uang, bukan begitu cara mainnya. Taat sama dengan rezeki. Jadi wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Selama taat pada Allah, selama kita baikin adab orang tua, adab sama sesama, ke fakir miskin, anak yatim, insya Allah tidak disia-siakan Allah. Pasti dibantu Allah. Jangan kecil hati, jalan terus, tinggal taat pada Allah. Nggak usah banyak pusing. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Rendri luar biasa materinya. Dahsyat ya Bapak Ibu semua ya. Jadi saya speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya ya Bapak Ibu semua bisa menyimpulkan, nanti YouTube-nya ini akan kita tayangin. Sebelum kita tutup, tadi disebut juga Kang Dewa Eka Prayoga ya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa sharing ke Jawara Depok. Selanjutnya sebelum kita tutup, mungkin Pak Ketua, Pak Ubay, Bang Ubay, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, oke. Materinya keren banget, Kang Randy. Ya, saya di mobil tapi saya menyimak.
Terima kasih banyak atas pemaparannya, atas sharing sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ketika kita menjalankan, semoga ini jadi amal jariah ya buat Kang Randy. Dan buat teman-teman semua, bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita harus tetap semangat, tetap berpikir positif. Mudah-mudahan masa-masa sulit ini menjadi momentum bagi kita untuk bangkit kembali. Dan jangan lupa, insya Allah Jawara akan terus melakukan event-event yang bermanfaat, event-event yang keren-keren ke depannya. Tunggu terus ya di grup kecamatan masing-masing. Insya Allah nanti akan kita update terus. Kang Randy, makasih banyak. Atur nuhun. Makasih banyak kamu. Dari saya itu aja. Ya keren ya. Semoga sehat selalu, berkah selalu hidupnya. Makasih. Masya Allah. Ya dari saya cukup. Bapak Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas ini ya. Jadi memang ke depan kita akan banyak sekali event-event yang akan kita lakukan. Bapak Ibu semua jangan lupa nanti follow IG dari Jawara